Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kehidupan. Hidup jangan jadi parasit. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara harus tahu, biar hidup kita susah, yang penting kita tidak menyusahkan orang lain. 2 Tesalonika 3 ayat 8 berkata, "Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu." Nah, saudara, herannya selalu ada orang yang hidupnya senang menjadi parasit pada orang lain. Bahkan tidak segan-segannya sampai menyusahkan dan merusak orang lain dengan segala tipu muslihat hanya demi sesuap nasi. 2 Tesalonika 3 ayat 9 berkata, "Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti." Nah, saudara, bahkan saudara, saya melihat ada orang-orang yang menjual pelayanan demi semangkuk kacang merah. Padahal saudara, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jadi jangan kita jadikan hal tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Di ayat 10 berkata, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Nah, saudara, Tuhan memberikan pada kita tubuh, jiwa, dan roh secara sempurna. Mari saudara, manfaatkan seluruh potensi diri agar kita menjadi produktif. Bila kita rajin, saudara, dimanapun dan dalam keadaan apapun, kita pasti bisa berhasil. Sebab mulut yang dipakai untuk makan hanya satu, sedang tangan, kaki, mata, dan telinga ada 2. Jadi saudara, perhatikan, yang menghasilkan selalu lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Ayat 11 berkata, "Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." Nah, saudara, daripada saudara menjual gosip, lebih baik tata dan kelola hidup Anda dengan baik. Sibukkan hidupmu dengan hal-hal yang berguna dan yang bermanfaat. Percayalah, pelan tapi pasti hidupmu akan berhasil dan diberkati Tuhan. Ayat 12 berkata, "Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian mereka makan makanannya sendiri." Saudara, jangan iri pada berkat dan anugerah orang lain. Jangan seperti orang-orang yang memiliki 1 talenta, yang menguburnya tanpa melakukan apa-apa. Sebab talenta dan kemampuan orang memang berbeda-beda. Lakukan saja bagian kita dengan baik dan benar, maka hidup kita ini pasti akan menjadi lebih mudah. Ayat 13 dan 14 berkata, "Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Jangan takut dan jangan pernah merasa bersalah terhadap si pemalas. Tinggalkan saja orang-orang yang demikian, yang kerjanya hanya menyusahkan orang lain, bahkan selalu tipu sana, tipu sini, menjelek-jelekan orang lain, bahkan kepada orang yang suka menolongnya." Di 1 Tesalonika 2 ayat 11-12 berkata, "Kamu tahu
betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihatkan kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nasihat dan bantuan tidak henti-hentinya diberikan. Namun saudara si pemalas tidak pernah puas, selalu menggerutu, selalu mengomel. Padahal yang namanya bantuan tentunya tidak akan pernah bisa memuaskan si penerima. Jika mau puas dan berkelebihan, bekerjalah serajin-rajinnya, pastikan hasilnya akan berkelimpahan. Di 2 Korintus 11 ayat 9 berkata, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Setiap orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, hiduplah seturut dengan firman-Nya. Jadilah berkat, bukan menjadi parasit yang membebani gerejanya dan banyak orang. Sebab untuk itulah kita dipilih dan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, apabila dari pemirsa dan pendengar yang mendengar siaran ini, mereka hari-hari ini hidup dalam kebingungan, bahkan mereka telah terjebak menjadi parasit, sehingga mereka menyusahkan banyak orang, menyusahkan keluarganya, bahkan menyusahkan gerejanya. Saudara, angkat tangan saudara, katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang produktif. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kepadaku talenta untuk menghasilkan buah. Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka semua. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini mereka akan menjadi berkat, bukan menjadi parasit. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.